Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Ada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah masih sehat semua ya. Kelihatan dari muka-mukanya. Ada teman yang tidak hadir, nak? Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti masih sehat semua anak Bapak. Sepertinya kelas kalau Bapak lihat tidak ada yang piket ya hari ini ya. Masih berantakan. Iya, Pak. Jadi begini saja. Kita lakukan operasi semut. Tahu operasi semut? Pak. Apa yang semut, Pak? Kita ambil sampahnya, Pak, Fitri kita makan ibarat semut. Pak. Sampahnya dari Fitri, Pak. Oh, jadi Fitri tadi buang-buang sampah gitu? Iya, Pak, bungkus permen, Pak. Ya, berarti dia yang ambil sampahnya paling banyak. Tapi kita juga ambil sampah masing-masing satu ya, lalu kita bawa ke tong sampah, kita buang ke dalam tong sampahnya. Tadi siapa yang datang paling awal ke kelas 5 ini? Mutia, Pak. Jadi yang datang dulu itu Bapak minta untuk memimpin temannya berdoa dulu sebelum belajar. Bisa, Mutia? Bisa, Pak. Doa Oke. apa, Pak? Al-Fatihah, Pak. Silakan dipimpin teman-temannya Mutia. Iya, main-main. Pak. Oh, sakit gigi. Siapa tadi yang nomor 2? Ririn, Pak. Ririn. Ririn. Oh ya, pada Ririn tolong gantikan Mutia ya untuk memimpin doa. Silakan Ririn. Ya, Pak. Semuanya dalam sikap siap. Mulai bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Amin. Sudah, Kak? Dah. Tadi sudah kita berdoa. Setelah dilihat anak-anak Bapak hadir semuanya, bangku tidak ada yang kosong. Sekarang sebagai seorang atau warga negara yang baik, seperti biasa kita bernyanyi satu lagu nasional. Pancasila, Akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Masih pagi anak Bapak udah lemas ya. Tetap harus semangat pagi-pagi. Karena sudah nyanyi, sekarang coba buka buku temanya. Kita lanjutkan pembelajaran kita tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah? Itu ada pada halaman 53 pembelajaran 1-nya. Sudah, Pak. Apa yang tertulis pada pembelajaran 1 di halaman 53? Di sana ada sebuah teks mengenai rantai makanan ekosistem. Masih ingat ekosistem? Pak. Pada subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6 kita sudah bahas ekosistem. Ada yang ingat ekosistem apa? Coba angkat tangan. Air. Apa ekosistem? Ayo, ekosistem itu adalah hubungan antar makhluk hidup yang memiliki keterkaitan
dan tidak bisa diputuskan atau dihilangkan. Itu sudah terjadi dari kurun waktu yang sudah lama, yang sangat lama, dan begitu seterusnya untuk ke depan. Apa hubungannya dengan rantai makanan yang akan kita pelajari? Sudah dibaca teksnya pada halaman 53 itu? Belum, Pak. Sudah dibaca? Belum, Pak. Belum? Nah, coba silahkan dibaca dulu. Apa hubungannya? Sudah selesai? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, sudah. Yang di dalam rantai makanan itu apa yang terdapat? Ada. Ada Ada tumbuhannya, Pak. tumbuhan, Ada. Ada hewan, Pak. Ada hewan. hewan. Apa lagi? Konsumen Mereka itu bagian dari ekosistem tidak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya. Ya, Pak. Hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang terkait. Jadi mereka tidak akan bisa dipisahkan. Nah, dari ekosistem itu nanti akan lahir yang namanya rantai makanan. Rantai makanan. Kalau di halaman 53 sudah ada gambarnya, sekarang Pak berikan gambar lainnya. Ini juga termasuk dari rantai makanan. Apa yang terdapat pada gambar rantai makanan ini? Ada tumbuhan, Pak. Ada tumbuhan, Ada tumbuhan, ada Ada kodok, di tumbuhan Ya. ini belalang, belalang, katak, kodok atau katak, ular, ada ular, elang, dan elang. jamur. Ini apa ini? jamur. Jamur. Nah, sekarang coba perhatikan gambar selanjutnya. Apa yang terjadi jika salah satu komponen hilang? Nih. Apa yang hilang? Belalang, Belalang, Pak. Belang hilang tadi? Belalang, Pak. Belalang. Konsumen 2, Kodok. katak atau kodok. Konsumen 3, ular. Konsumen 4, Elang. elang. Lalu ini apa tadi? Jamur. Pengurai atau Pengurai. dekomposer. Dekomposer. Ya. Apa yang terjadi jika konsumen 1 alias si belalang hilang? Kataknya kelaparan, Pak. Iya, Si katanya nggak katak kurus. jadi kurus, kelaparan. Kalau mereka kelaparan, apa yang terjadi? Mati. Banyak yang Banyak yang mati, Pak. banyak yang Kurang mati. populasinya, Pak. Ya, kurang populasi katak. Apa kalau sudah kurang populasi katak, apa yang mau dimakan oleh si ular? Nggak ada, Pak. Dalam Ikannya lapar juga, Pak. ya, tentu ular kurang makanan, lalu dia juga menjadi sedikit. Lama-lama akan punah atau bisa hilang. Lalu burung bagaimana? Hilang. Karena tidak ada ular Pak. juga Karena tidak ada lagi juga yang mati. juga kelaparan ya, Pak. Nah, juga kelaparan. Jadi dalam rantai makanan itu, jika satu komponen hilang, akan mempengaruhi komponen-komponen lainnya. Ada kelihatan? Nyamuk, Pak, nyamuk. Sudah? Udah, Pak. Ini gimana? Itu Sudah jalan videonya? Pak.
dalam video tadi, supaya tidak terjadi kepunahan, apa yang bisa anak-anak Bapak lakukan seperti yang sudah dilihat tadi? Dari hal terkecil, Menjaga habitatnya, Pak, tempat tinggalnya. jaga habitatnya. Kita harus mengetahui kembali apa itu rantai makanan. Tri Susanti, oh anak Bapak paling pintar ini sepertinya. Coba silahkan, Fitri dibaca. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pada ekosistem sawah, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Apa? Nah, terima kasih kepada Fitri. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, Bapak di sini ingin membuat atau mengadakan suatu grup project kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Dari proyeknya yang pertama kita membuat karya tentang jaring-jaring makanan, lalu menyajikan konsep teks fiksi ke dalam tulisan bahasa sendiri. Nah, alat-alatnya kemarin kan sudah Bapak suruh bawa, sudah dibawa? Sudah dibawa semua? Alat-alat yang Bapak suruh kemarin, Pak minta kemarin? Nah, ada yang tertinggal? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ah, bagus. Yang akan kita buat saat ini namanya adalah pop-up book. Apa itu pop-up book? Atau pop-up Buku yang isi dalamnya bisa muncul. Wah, bagus. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya? Kita coba bahas satu-satu dulu. Perencanaannya yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahannya. Lalu kita tentukan tema atau ekosistem mana yang akan kita gunakan. Boleh ekosistem sawah, ekosistem padang rumput, ekosistem taman, ekosistem hutan, dan ekosistem lainnya. Lalu kita analisis komponennya. Dari masing-masing ekosistem itu apa saja sih komponen dari rantai makanannya. Lalu lanjut mencari informasi terkait tema. Lalu mengisi lembar perencanaan. Itu sudah ada dalam LKPD ya. Nanti LKPD-nya Bapak bagikan. Lalu bagaimana melaksanakannya? Yang pertama, kita gambar sketsa komponen. Sketsa komponen ini kita gambar mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan dekomposer atau pengurainya. Lalu yang sudah kita gambar tadi, kita warnai dengan warna yang berwarna-warni. Setelah itu kita potong. Lalu setelah dipotong, kita akan mencoba membuat pop-up book-nya. Nanti bagaimana cara membuatnya agar jika di buku tersebut dibuka, dia akan muncul dari gambar rantai makanannya itu. Lalu di bawah pop-up book itu nanti kita akan rancang teks keterangan atau informasi dari rantai makanan tersebut.
Nanti juga kita tempel di sana. Lalu kita sajikan teks dalam bentuk tulisan. Dalam pop-up book nanti kita akan memadukan teks ke dalamnya. Jadi tidak hanya bentuk proyek saja. Lalu akan ada penjelasan informasinya dalam bentuk teks juga. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita coba lihat cara pengerjaannya bagaimana. Videonya belum. Sudah dilihat anak? Di sana sudah dijelaskan ya bagaimana cara membuat pop-up book-nya yang nanti akan kita gunakan untuk membuat rantai makanan. Waktu untuk mengerjakan proyek kita ini Bapak beri waktu 80 menit. Mulai dari menggambar komponennya hingga nanti menuliskan teks informasinya pada pop-up book itu. Lalu nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Lalu kelompok lain yang nanti akan menanggapi apa hasil dari presentasi proyek dari teman-temannya. Sudah selesai, silahkan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 sudah dipresentasikan? Udah. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok 2, 3, dan 4? Gambarnya bagus, Pak. Gambarnya bagus. Informasi yang disampaikan bagaimana? Sudah lengkap, Pak. Lengkap, Pak. Sudah lengkap. Sudah Semua dijelaskan ada. komponen-komponennya. Udah, Pak. Jelaskan rantai makanannya dengan jelas, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? Udah, Pak. Sudah. Ada yang kurang rasanya? Kira-kira anak-anak? Udah bagus, Pak. Sudah bagus. Informasinya bagaimana? Sudah terjelaskan dalam buku itu? Udah, Pak. Oke. Kelompok 3? Udah, Pak. Ya, Pak. Sudah. 3 paling bagus. Pak. Bagaimana penampilannya? Wah, kata mereka paling bagus. Bagus, Bagaimana Pak. hasilnya? Memang bagus? Iya, Iya, memang bagus, Sudah lengkap semua juga yang menggambar, terakhir. Pak. Nah, ini yang 2 orang. Kelompok 4. Bagaimana Sudah karya proyek dari kelompok 4? Bagus dong, Pak. Bagus, Pak. Oh, sudah bagus. Kata teman-temannya sudah bagus. Nah, nanti bukunya dikumpulkan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nanti akan Bapak beri nilai, lalu akan Bapak kembalikan sama anak-anak sekalian. Dah. Sekarang dari proyek yang anak-anak Bapak lakukan, apa yang anak-anak bisa pahami atau yang anak-anak temukan dari proyek tersebut? Apakah rantai makanan itu terkait dengan ekosistem? Iya, Iya, Pak. Ah, Kayak karena rantai ekosistem. makanan itu sudah jadi bagian dari Ekosistem, ekosistem. Pak. Ekosistem. Sudah belajar juga membuat teks informasi.
Ya, Pak. apa yang Ya, Pak. dimaksudkan dalam rantai makanan tersebut. Juga Ya. sudah dituliskan. Nah, nanti untuk pembelajaran kita selanjutnya silakan baca-baca di rumah. Tugasnya nanti silakan dibuka buku halaman 61. Di sana ada tugas di rumah. Lalu sebelum kita pulang mohon sampahnya dibersihkan kembali ya anak-anak. Kita kembali operasi semut. Ambil Ya, sampahnya, Pak. masukkan ke tong sampah. Baik, Udah? Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing, susun mejanya, bersihkan sampahnya, lalu kita bersiap untuk pulang. Baik, karena sudah selesai, maka silakan dipersiapkan untuk pulang. Kepada Fitri, kembali disiapkan teman-temannya berdoa pulang. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Alamin. Nah, silakan pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.